Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Eh, Teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan integral tertentu. Ini adalah pertemuan yang sangat singkat di mana kita akan membahas masih berkaitan dengan integral dan ini sangat-sangat simpel. Oke, saya coba bahas dari perspektif integral terlebih dahulu di mana kemarin teman-teman sudah membahas terkait dengan integral tidak tentu. Sekali ini kita punya batasan antara range A hingga B ataupun ada range tertentu untuk suatu fungsi. Nah, apa sih sebenarnya fungsi range itu? Nantinya fungsi range itu nilai, maksudnya nilai yang ada di antara range untuk fungsi tersebut itu akan dimasukkan ke dalam fungsi. Jadi nilai A hingga B itu akan dimasukkan ke dalam fungsi ketika dia sudah didapatkan hasil atau final dari fungsi tersebut ataupun integral tersebut. Nah, kita coba lihat di sini. Misalkan kita punya A sampai B, ya. Kalau kita gambarkan, ya, untuk range antara A hingga B, ini adalah rentang antara X, ya. Jadi A hingga B ini adalah rentang nilai X-nya itu adalah di antara A dan B, ya. Jadi A kurang sama dengan X kurang sama dengan B. Jadi dia ada di antara nilai tersebut. Nah, rentang pada fungsi eh, rentang pada fungsi eh, A hingga B, ya. Kita menuliskannya seperti ini, ya, di mana fungsi X, ya, kita punya integral seperti yang sebelumnya kita miliki, ya, teman-teman, ya, di mana ya fungsi X tadi kalau kita eh, belajar sebelumnya diintegralkan hanya seperti ini. Jadi ini adalah kondisi tidak tertentu alias tidak punya batasan antara X manapun, ya. Jadi kalaupun dia nilai X, dia bisa ke kanan, dia bisa ke kiri. Jadi bebas. Kalau pada range tertentu, dia hanya memiliki rentang tertentu. Gitu, ya. Nah, oke, kita kembali lagi ke sini di mana fungsi fx tadi itu memiliki rentang antara A hingga B. Kalau kita tuliskan, A itu adalah batas paling bawah dan B itu adalah batas paling atas. Alias A itu akan selalu lebih kecil ataupun eh, merupakan batasan paling eh, bawah dibanding dengan batasan B. Ya. Nah, eh, harusnya, ya, secara logiknya adalah A itu lebih kecil dibanding B. Tapi jika A memiliki kondisi lebih dari B, maka akan berlaku seperti ini, ya. Di mana jika A-nya adalah batasan atas dan B-nya adalah batasan bawah, maka dia merupakan inverse dari batas bawahnya A dan batas atasnya B, alias kebalikan dari eh, ketika dia memiliki nilai batas atas B dan batas bawah B. Batas bawah adalah A. Oke, jadi ini adalah dua kebalikan yang berlaku ketika dia memiliki fungsi, ya, atau memiliki nilai A lebih besar dan A lebih besar dari B. Ini adalah kondisi A lebih besar dari B, dan ini adalah A lebih kecil dari B, ya, lebih kecil dari B. Oke, contoh, eh ya, ini adalah contoh dari integral di mana ketika kita memiliki nilai suatu fungsi dengan melibatkan satu konstanta tertentu, di sini adalah C, dia diinisialkan dengan C, maka bisa kita katakan bahwa eh, C ini bisa kita keluarkan dari integral seperti integral tidak tertentu, di mana C akan kita keluarkan terlebih dahulu. Contoh bagaimana? Contohnya adalah C misalnya integral dari 5 X kuadrat, ya, untuk nilai 0 hingga 1. Nah, ini kita bisa keluarkan C-nya ini ataupun konstantanya 5 keluar dari X kuadrat gitu sebelum kita integralkan X kuadrat gitu, ya. Kemudian ketika batas atas dan batas bawahnya sama, ya, A dan A, batas atasnya A, batas bawahnya adalah A untuk suatu fungsi, maka itu sama dengan 0, ya. Jadi tidak perlu teman-teman khawatir misalnya dia memiliki 0, 0, ya, 5x kuadrat maka otomatis dia 0 ataupun 1 5x kuadrat sama dengan 0, ya. Jadi jangan, tidak usah berpusing-pusing, ya.
Kemudian yang contoh ketiga adalah ketika batas bawahnya adalah A, batas atasnya adalah B dengan konstanta ya, hanya konstanta untuk diturunkan maka akan berlaku adalah konstanta dikalikan dengan batas atas dan batas bawahnya dikurangi alias konstanta dikalikan dengan B dikurangi A ya. Contoh, saya hapus dulu ya. 0, 1 ya, kemudian batasnya adalah 5 untuk dx. Maka akan berlaku 5 dikali dengan 1 dikurangi dengan 0 ya. Maka berlaku 5 kali 1. Ya, 5. Gitu ya. Kemudian yang keempat ya adalah ketika batas bawahnya adalah A, ya batas bawahnya adalah A dan batasnya adalah B. Untuk penjumlahan atau pengurangan dua buah fungsi akan berlaku pemisahan antara fungsi pertama f ya ditambah atau dikurangi tergantung apa penjumlahan atau pengurangan di awal itu akan berlaku hal yang sama. Jika penjumlahan maka ini penjumlahan, jika ini pengurangan maka ini akan berlaku pengurangan ya. Kemudian ditambah atau dikurang ya sesuai dengan perintah di awal itu dengan fungsi kedua itu lagi X ya dengan batas atas dan batas bawah sama untuk kedua buah fungsi tersebut ya. Kemudian yang kelima ya jika kita memiliki nilai batas bawahnya adalah A dengan batas atas C untuk suatu fungsi fx itu jika dijumlahkan dengan batas bawahnya adalah C alias sama dengan batas atas dari suatu fungsi sebelumnya dan batas atasnya adalah B untuk fungsi yang sama dengan fx maka akan berlaku fungsi fx memiliki nilai batas bawah A dan batas atas B alias karena nilainya batas atas A yaitu itu batas atasnya adalah C, batas bawahnya adalah C, batas atasnya B adalah maka berlaku A lebih kecil dibanding C, C lebih kecil dibanding B ya. Alias ketika kita gambarkan ya, maka akan berlaku C di tengah dan dari sebelah kirinya adalah A, di sebelah kanannya adalah B, gitu ya. Sehingga nilainya ada di dalam rentang A dan B hingga sampai B. Nah, untuk integrator tentu jika dia memiliki eh, nilai batas bawah dan atas itu adalah A lebih kecil dibanding B, maka akan berlaku ya fungsi tersebut ketika sudah diintegralkan ya dan eh, nilai batas atas dan batas bawahnya akan dimasukkan ke dalam fx ya ke dalam x ya sesuai dengan urutan. Pertama adalah urutan yang paling atas, yang kedua adalah urutan yang paling bawah. Jadi fungsi ya b dimasukkan dikurangi dengan fungsi a dimasukkan. Nah, contoh bisa dilihat di bawah jika kita punya x kuadrat ya dengan batas bawahnya adalah 1, batas atasnya adalah 2, maka akan berlaku sepertiga x pangkat 3. Dari mana ini? Ya, kita lihat di sini X pangkat 2 itu ketika kita integralkan adalah 1/2+1 X2+1. Maka berlaku sepertiga X pangkat 3. Nah, untuk batas bawah dan atasnya, ini kita tuliskan di sini. Batas atasnya 2 dan batas atasnya 1. Nah, kita masukkan terlebih dahulu batas atas ke dalam X. Ya. Maka akan berlaku sepertiga 2 pangkat 3. Lalu kita masukkan yang kedua, kita masukkan ke sini. Dikurangi sepertiga kali 1/3 ya maka akan berlaku seperti ini sama hal ya. Nah yang pertama adalah 8/3 ya 8/3 dikurangi dengan sepertiga kali 1/3 kali sepertiga maka ketika dikurangi 8 dikurangi 1 adalah 7 sehingga hasilnya adalah 7/3 gitu ya. Sehingga yang perlu kita teman-teman perhatikan adalah batas atas dan batas bawah ini dimasukkan ke dalam X-nya tadi ketika sudah kita integralkan fungsi dari fungsi yang sudah kita dapati sebelumnya. Jadi X pangkat 2 kita integralkan menjadi sepertiga X pangkat 3. Oke.
Nah, contoh lainnya adalah ketika kita punya konstanta. Ya, ini ingat lagi ya sekali lagi teman-teman ya. Ini adalah konstanta ya tanpa ada x yang mengikuti, maka berlaku adalah 4x ya. Dari mana itu? Ya, kalau teman-teman lihat bahwa kita selalu punya nilai x ya, walaupun tidak tertulis. Di mana x-nya? X-nya adalah 0. Kenapa x-nya 0? Karena x 0 itu adalah sama dengan 1 ya. Sehingga ketika diintegralkan fungsi konstanta 4 ini kita keluarkan dulu. 4 ya. Kemudian x pangkat 0 dx. Nah, inilah yang diintegralkan. Berapa integralnya? 1/0 plus 1 x 0 plus 1. Itu ya. Untuk integral 3 dan 1. Berapa hasilnya? 4 dikali 1/1 x pangkat 1 untuk 3 dan 1. Akan menjadi 4 kali x ya untuk 3 dan 1. Maka hasilnya dimasukkan ke dalam sana. 4 kali 3 dikurangi 4 dikali 1. Hasilnya adalah 12 dikurangi 4. Sehingga menjadi ya jadi 8 ya. Nah, ini. Atau cara singkatnya lebih lebih mudah adalah langsung saja konstantanya dikurangi dengan B ya, dikurangi dengan A sehingga menjadi 8. Ini sama, hasilnya sama ya dengan hasilnya di bawah. Nah, contoh lainnya adalah batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah 2. Untuk fungsi 2x, maka kita keluarkan dulu 2-nya ya. 2 untuk x 02 maka menjadi 2 kali 1/2 x pangkat 2 alias kita coret menjadi x pangkat 2. Inilah kenapa menjadi x pangkat 2. Dengan nilai batas atas adalah 2 dan batas bawahnya adalah 0. Kita masukkan 2 terlebih dahulu, batas atas ya, 2 pangkat 2. Dan yang kedua adalah dikurangi dengan 0 pangkat 2. Sehingga menjadi 4. Gitu ya. Ini nilainya sama. Nah, itu adalah contoh integral tertentu. Nah, ada beberapa latihan yang teman-teman bisa coba ya di mana kita akan bisa menghitung ya batas atas dan batas bawah untuk fungsi-fungsi yang sudah saya sediakan. Silahkan ya. Jadi kalau tadi sudah kita lihat ada beberapa integral yang perlu teman-teman perhatikan. Itu adalah beberapa fungsi ya ketika memiliki konstanta ataupun dia tidak sama sekali memiliki fungsi atau dia melakukan penjumlahan atau pengurangan ya ataupun dia berada batas atas dan batas bawahnya itu pada dua buah fungsi ataupun fungsi yang sama dijumlahkan itu merupakan rentang pada nilai tertentu yang dilihat di nomor 5 ini ya yang di sini. Nah, silakan teman-teman perhatikan dan coba pelajari bagaimana hasil yang bisa diperoleh dari kelima latihan ini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Untuk integral tentu mungkin sangat-sangat simpel. Jadi teman-teman silakan berlatih. Untuk jawabannya silakan bisa dikirimkan melalui WhatsApp group ya. Untuk jika memang teman-teman ada yang selain di kelas saya bisa mengetikkan salah satu ataupun jawabannya ya salah satu atau salah 5 dari jawabannya di kolom komentar. Gitu saja ya dari saya. Kita tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.